Karena banyak banget yang minta part 2 dari video Laruku kemarin, ya sekitar 5 orang lah. Ya udah kalau gitu kita mulai aja videonya. Singkat cerita, setelah Sakura keluar dari Lark and Seal, band ini sempat berada di titik krusial mereka. Banyak yang mempertanyakan bagaimana masa depan mereka, tapi semuanya berubah ketika Yukihiro resmi bergabung. Siapa sangka, masuknya Yukihiro gak cuma mempengaruhi formasi band, tapi juga membawa mereka ke level yang berbeda. Bersama Yukihiro, Lark and Seal mulai bereksperimen dengan sound yang lebih modern, bahkan memasukkan elemen-elemen elektronik ke musik mereka. Pada tanggal 1 Januari tahun 98, Yukihiro resmi bergabung dengan Lark and Seal tanpa perlu audisi khusus. Keputusan buat menjadikannya sebagai member tetap udah diambil sejak pertama kali dia jamming bareng band ini. Kehadiran Yukihiro secara nggak langsung jadi titik balik penting buat Laruku. Kalau sebelumnya mereka lebih dikenal dengan gaya rock modern, begitu Yukihiro bergabung, Laruku mulai berani mengeksplorasi berbagai genre, seperti hard rock, punk industrial, sampai techno. Bahkan, ada sentuhan psychedelic yang makin memperkaya musik mereka. Setelah sukses menggelar konser di Tokyo Dome, kepercayaan diri mereka makin tinggi. Mereka pun langsung merilis lagu-lagu baru yang sudah dipersiapkan selama masa istirahat. Pada tanggal 28 Januarinya, single ke-8 mereka yang berjudul Winterfall berhasil menduduki posisi pertama di Oricon Single Charts. Single ini juga merupakan single pertama mereka yang meraih posisi puncak. Dan tak lama kemudian, pada tanggal 25 Februarinya, mereka merilis album kelima mereka yang berjudul Heart, yang juga langsung ngehits di posisi pertama Oricon Albums Chart dan terjual lebih dari 1 juta kopi. Mereka melanjutkan dengan single yang berjudul Dive to Blue yang dirilis pada tanggal 25 Maret, yang juga sukses besar di Oricon. Sedikit informasi, 7 tahun kemudian lagu ini sempat jadi kontroversi karena dugaan penjiplakan oleh seorang penyanyi yang bernama Yuna. Pada tanggal 8 Julinya, Laruku mencetak rekor dengan merilis 3 single sekaligus, Honey, Lose Control, dan Kasou, yang langsung menduduki posisi kedua, ketiga, dan keempat di Oricon. Dan akhirnya Honey meraih posisi pertama. Dan Laruku terus mempertahankan momentum dengan merilis Snowdrop dan Forbidden Lover pada bulan Oktobernya, yang langsung menduduki posisi 1 dan 2 di Oricon. Snowdrop sendiri menjadi salah satu single terbesar mereka setelah Honey. Sejak tahun 97, Lark and Seal yang mulai tumbuh besar perlahan berubah menjadi monster di industri musik. Para anggota, agensi, dan label rekaman mereka menikmati banyak petualangan yang penuh kesuksesan komersial. Mereka aktif dalam berbagai promosi, bahkan tampil di media sebanyak mungkin tanpa memperdulikan apa yang dikatakan orang lain. Ini adalah masa yang paling ambisius bagi mereka. Dan di waktu-waktu ini, media juga mulai memposisikan Lark and Seal sebagai rival dari Glee, yang juga meroket lewat lagu However. Di akhir tahun, mereka meraih beberapa penghargaan besar, termasuk All Japan Cable Awards dan Japan Record Awards Excellent Work Award. Ribet banget bacanya. Dan puncaknya, pada tanggal 31 Desember, Lark and Seal untuk pertama kalinya tampil di NHK Red and White Singing Match, dan ini merupakan sebuah kehormatan besar dalam karir mereka. Selanjutnya, tahun 99 pun tetap menjadi tahun kesuksesan bagi band ini. Karena penasaran dengan langkah selanjutnya dari band ini, media mulai menyebarkan rumor bahwa mereka akan merilis album terbaik tahun itu. Sementara itu, Lark and Seal mengambil waktu rehat di Eropa dan berangkat ke Amerika untuk syuting video klip Heaven's Drive dan Pieces. Pada tanggal 18 April tahun 99, mereka mulai tampil secara reguler di acara London Heart, di mana mereka juga memperkenalkan beberapa lagu baru seperti Sell My Soul, Trick, Ashes of Death, It's the End, dan Butterfly Sleep.
Pada tanggal 21 April, mereka merilis single ke-15, Heaven's Drive. Walaupun tanpa promosi besar-besaran, Heaven's Drive mencapai penjualan jutaan kopi dan menduduki posisi pertama di Oricon. Pada tanggal 1 Juni tahun 1999, L'Arc en Ciel merilis single Pieces yang langsung menjadi perbincangan berkat video klipnya yang cukup dramatis. Lagu ini memenangkan penghargaan Best Video of the Year di Space Shower Music Video Awards dan masih dianggap sebagai salah satu balada terbaik mereka. Selanjutnya, pada tanggal 1 Julinya, dalam rangka merayakan ulang tahun kelima debut major mereka, Laruku melakukan langkah besar dengan merilis dua album secara bersamaan, Arc dan Ray. Kedua album ini dirilis tidak hanya di Jepang, tetapi juga di 7 negara Asia lainnya. Dan langkah ini berhasil mencetak rekor, dengan total penjualan mencapai lebih dari 6,6 juta kopi, yang perlahan-lahan membawa mereka menjadi legenda di dunia musik. Selain perilisan lagu, mereka juga menggelar tour outdoor besar-besaran yang berjudul 1999 Grand Cross Tour yang berhasil menarik ratusan ribu penonton di berbagai kota. Dan tour ini menjadi salah satu momen paling epik dalam sejarah karir L'Arc en Ciel. Pada tahun 2000, L'Arc en Ciel merilis beberapa karya penting yang menandai puncak karir mereka. Setelah merilis Neo Universe pada tanggal 19 Januarinya, mereka juga merilis single Stay Away pada tanggal 19 Juli. Dilanjutkan rilisan album yang berjudul Real pada tanggal 30 Agustus. Band ini menutup tahun itu dengan berita pernikahan Hyde dan penampilan berturut-turut mereka di NHK Red and White Gahab, ya tulisannya Gahab. Tapi selain itu, tahun ini juga merupakan tahun yang sangat melelahkan bagi band ini. Jadwal yang sangat padat dan tekanan yang sangat tinggi mengakibatkan stres dan kehilangan motivasi. Dan Hyde yang merasa putus asa dengan masa depan dan arah band ini, tanpa didahului aba-aba dan obrolan terlebih dahulu, mengirimkan surat pengunduran dirinya di awal tahun 2001. Hal ini pastinya membuat para anggota lain, terutama Tetsu sebagai leader, shock mengetahui keputusan Hyde ini. Dan setelah terlebih dahulu mengadakan pertemuan dan berdiskusi, band ini memutuskan untuk rehat sementara waktu. Walaupun rencana untuk vakum ini hampir mengarah pada pembubaran band, Hyde yang tidak merasa puas dengan arah musik band ini serius mempertimbangkan untuk keluar dari band. Namun, Tetsu dengan gigih berusaha membujuknya agar tetap bersama. Dan setelah diskusi yang intens dan panjang antara anggota band, akhirnya berujung pada kesepakatan bahwa mereka akan menjalani proyek solo masing-masing tanpa meninggalkan L'Arc en Ciel sepenuhnya. Dan akhirnya Hyde mengurungkan niatnya. Dan mereka juga memutuskan untuk menggabungkan proyek solo dengan aktivitas band, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap berkarya di L'Arc en Ciel. Dan setelahnya mereka tenggelam dengan kesibukan masing-masing. Dengan masa vakum ini, pastinya para penggemar harus menunggu dengan penuh harap sambil menikmati rilisan-rilisan solo para anggota Laruku. Dan boleh dibilang, masa vakum ini juga menjadi momen penting dalam evolusi musikal L'Arc en Ciel. Hal ini memungkinkan masing-masing anggota untuk menemukan kembali gairah mereka dan membawa inspirasi baru ke dalam band saat mereka kembali. Setelah didahului dengan perilisan album Best Of pada bulan Maret tahun 2003, pada bulan Juninya bersamaan dengan kabar kembalinya Hyde, akhirnya ada berita tentang L'Arc en Ciel setelah sekian lama. Tiba-tiba mereka mengadakan konser selama 7 hari yang berjudul Shibuya 7 Days di Yoyogi Gymnasium One. Tapi, seiring berjalannya konser ini, para fans juga dibuat bertanya-tanya, apakah konser ini akan menjadi penampilan terakhir mereka sebelum bubar? Atau justru pertanda kebangkitan? Dan spekulasi ini semakin menguat karena mengingat mereka udah vakum selama 2 tahun dan sibuk dengan aktivitas solo. Ditambah dengan 3 album best of yang terkesan seperti menutup perjalanan karir mereka sejauh ini. Apalagi, di akhir konser mereka juga menampilkan daftar tour dari tahun 91 hingga tahun 2000. Tapi ternyata, L'Arc en Ciel malah ngasih kejutan dengan pengumuman single, album, dan tour untuk tahun 2004.
Mereka merilis Ready Steady Go pada bulan Februari tahun 2004, yang juga diiringi dengan perilisan single Hitomi no Junin. Pada tanggal 31 Maretnya, album Smile pun dirilis. Setelahnya, Laruku pun memulai Smile Tour 2004. Dan tour ini juga awal dari lahirnya Punk and Seal. Dan berkat lagu Ready Steady Go, Lark and Seal semakin melebarkan sayapnya dengan bertambahnya para fans pria mereka. Dan di tahun tersebut, mereka juga mulai go internasional dengan tampil pada Otakon 2004 di Amerika Serikat. Pada tahun 2005, Lark and Seal kembali aktif dengan merilis single Killing Me di bulan Januari, New World di bulan April, dan Jojushi di bulan Mei. Rangkaian perilisan single ini mendapatkan respon yang sangat positif, terutama Jojushi yang dipuji sebagai mahakarya dari Ken. Album Awake dirilis pada bulan Juni, merupakan salah satu album yang dikerjakan dengan paling serius oleh Hyde dan masih dibicarakan hingga sekarang. Album ini sedikit berbeda dari karya-karya Lark and Seal sebelumnya, yang biasanya lebih banyak membahas tema pribadi, dan untuk pertama kalinya mereka mengangkat tema anti perang sebagai konsep album tersebut. Dan menjelang tur dilakukan, Laruku merilis sebuah single yang menjadi hits besar yang semakin membuat nama dan karya band ini semakin dikenal di penjuru dunia. Sebuah single yang berjudul Link dirilis pada bulan Juli tahun 2005. Dan di tahun ini mereka juga mulai fokus pada pasar Asia dengan melakukan Tour Asia Live 2005 pada bulan September di Korea dan Cina. Kemudian, perlahan-lahan merambah Eropa dan Amerika Serikat dalam kurun waktu 6 hingga 7 tahun ke depannya. Setelah menghabiskan waktu 2006 dengan proyek solo masing-masing dan sebuah konser yang berjudul 15th Anniversary Live di Tokyo Dome pada tanggal 25 dan 26 November, mereka kembali tancap gas di tahun 2007 dengan langsung merilis beberapa single yang mendominasi tanggal lagu. Seven Heaven, My Heart Draws a Dream, dan Daybreak's Bell, dan juga mengeluarkan album yang berjudul Kiss pada tahun 2007. Selain kabar bahagia dari Tetsu yang menikahi Ayana Sakai. Selanjutnya, mereka mengadakan tour Theater of Kiss dalam rangka mempromosikan album mereka yang dilanjutkan dengan tur dunia di tahun 2008-nya. Dan juga mengumumkan kalau mereka akan vakum untuk sementara waktu hingga tahun 2011. Walaupun sama sekali tidak mengadakan konser selama masa vakum ini, tapi Laruku tetap mengeluarkan single yang berjudul Nexus 4 _Shine pada tahun 2008. Dan juga merilis single yang berjudul Bless 2 tahun setelahnya, serta merilis Quadrinity Members Best Collection pada bulan Maret tahun 2010. Mereka kembali merilis single dengan konsep trilogi yang didahului dengan sebuah single yang berjudul Good Luck My Way yang keluar pada tanggal 29 Juni tahun 2011. Setelah sebelumnya merilis sebuah album kompilasi yang berjudul Twenty yang disambut dengan sebuah single lagi yang berjudul XXX pada tanggal 12 Oktobernya. Lalu, pada tanggal 21 Desembernya, single trilogi ini diakhiri dengan sebuah single yang berjudul Chase. Selanjutnya, Lark and Seal terus melanjutkan tur dunia mereka dengan mengunjungi negara-negara yang sebelumnya tidak pernah mereka sambangi, termasuk Indonesia. Dan lambat laun, band ini pun semakin mengukuhkan nama mereka sebagai salah satu band rock asal Jepang yang memiliki fans di seluruh dunia. Bahkan, wali kota Hawaii menetapkan tanggal 31 Mei sebagai Hari Lark and Seal. Album terakhir mereka keluar pada tanggal 8 Februari tahun 2012 yang berjudul Butterfly. Dan setelahnya mereka kembali mengumumkan masa hiatus dan segera menyibukkan diri dengan proyek solo masing-masing.
Oke, setelah ini berita tentang L'Arc-en-Ciel berkisar tentang konser-konser besar yang mereka adakan di seluruh Jepang dan negara-negara lain, termasuk sebuah konser yang sangat fenomenal yang diadakan di Madison Square Garden, dan juga sebuah rilisan single yang berjudul Everlasting Memorial Edition yang dikeluarkan secara terbatas. Bahkan single ini nggak masuk ke dalam nomor single reguler mereka. Di tahun-tahun berikutnya, L'Arc-en-Ciel terus mengadakan konser-konser fenomenal. Selayaknya band kelas dunia, panggung-panggung mereka juga luar biasa. Mulai dari permainan lampu panggung yang memukau sampai ke penggunaan alat-alat mekanis yang membuat penonton seakan-akan melihat dimensi lain saat menonton konser-konser mereka. Termasuk kostum-kostum unik yang pastinya memakan biaya yang sangat besar. Oke, selayaknya band yang udah berjalan selama lebih kurang 30 tahun, lebih dari 30 tahun ya. Nggak bisa dibayangin ya masalah-masalah yang ada di dalam internal band ini. Karena biar bagaimanapun, selayaknya seorang saudara, walaupun terkadang mereka terkesan cuek kepada teman-teman satu bandnya, tapi percayalah, jauh di dalam sana mereka punya ikatan yang begitu kuat. Kalau nggak salah mereka juga sempat ngeluarin single yang berjudul You Got to Run, kerennya You Got to Run, yang dirilis pada tanggal 19 Oktober. Yaudah, oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Sebenarnya banyak banget informasi yang saya skip ya. Kalau dibacain semuanya, takutnya yang dengerin malah pada bosen. Jadi saya cuman menginformasikan apa yang kira-kira menarik untuk diketahui. Walaupun sebenarnya semua aktivitas mereka, sebagai fans kayaknya nggak ada yang nggak menarik sih. Tapi ya, oke lah. Ya udah, kalau gitu saya tutup aja video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah pada nonton, dan pastinya terima kasih banget buat teman-teman yang selalu support channel ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.